Rabbil Alamin. Satu. Poin kedua, karena waktu terbatas. Saya ditanya, kenapa Allah hadirkan Ramadan? Menyiksa kita 1 bulan lapar. 1 bulan kita makan sahur, enak-enak tidur bangun. Dan kita terbatas kemampuan kita secara fisik. Kenapa Allah hadirkan Ramadan? Jawabannya, karena Allah sayang kepada kita. Sayangnya apa? Bapak-bapak pasti semua punya dosa. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya di sini? Ini di depan saya ini. Allah, muka-muka pendosa semua Pak kita ini. Kita ini semua muka-muka pendosa. Jadi bapak pikir tidak ada dosa. Semua manusia punya dosa. Jangankan bapak-bapak polisi. Kurang apa mulianya para nabi dan rasul? Apa nabi tidak ada dosanya? Nabi Adam, manusia pertama diciptakan Allah, dosa, makan buah khuldi. Turun lagi ke bawah, Nabi Ibrahim, kakek para nabi, yang melahirkan nabi dan kemudian melahirkan cucu nabi. Apa tidak punya dosa? Ada dosanya. Ketika diadili oleh Raja Namrud, dia bohong. Raja Namrud katakan, Ibrahim, menurut intel-intel kami, kamu yang hancurkan berhala-berhala kami. Kata Ibrahim, siapa bilang? Bohong itu bukan saya, ini. Ininya menunjuk dirinya, kata ini, tangannya menunjuk patung. Bukan saya, dia bohong waktu itu. Ibrahim. Turun lagi sedikit, Nabi Yunus alaihissalam ditugaskan untuk dakwah. Lalu dia patah hati, patah semangat, dia tinggalkan medan dakwah. Lalu dia naik ke perahu karena dia sangka buruk kepada orang. Akhirnya dia dosa, masuk ke dalam perut ikan. Yunus alaihissalam. Itu para nabi, apalagi kita polisi, Pak. Lalu apa hubungannya puasa? Allah hadirkan puasa untuk apa? Menghancurkan dosa-dosa kita selama 11 bulan. Seolah-olah Allah ingin berkata kepada kita, Das'at, 11 bulan kau lupakan saya, 11 bulan kau tinggalkan saya, 11 bulan kau tinggalkan ibadahmu, kewajiban-kewajibanmu. Wala tai'asu min rauhillah. Jangan kau putus asa, kata Allah, saya hadirkan kamu Ramadan untuk menghancurkan dosa dan kesalahanmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadana imanan wahtizaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan niat lillahi ta'ala, akan Allah ampuni dosanya yang telah lalu plus yang akan datang. Subhanallah, Pak. Baru puasa itu belum tarawihnya Bapak, belum tadarusnya Pak, belum sedekahnya, belum silaturahminya, belum menolongnya orang. Itu baru sekedar puasa. Nabi sudah memberikan jaminan diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Itulah sebabnya setiap 1 Syawal setelah Ramadan kita Aidil Fitri, yang arti harfiahnya Aidil Fitri adalah kembali menjadi suci. Dengan catatan, dosa yang bagaimana diampuni Allah? Dosa yang sifatnya kepada Allah. Sementara dosa kepada istri, dosa kepada teman kerja, dosa kepada yang pernah kita sidik, tidak diampuni selama kita belum minta maaf sama yang bersangkutan. Seolah Allah berkata, Das'at, kalau urusan dosamu sama saya, kata Allah, seandainya manusia ya, oke, tidak ada lagi kesalahanmu, saya sudah ampuni. Cuma kau ada masalah itu di kantor, ada temanmu dulu kau sentimen, kau pindahkan dia tanpa alasan, hanya karena kau merasa terancam posisimu. Nah sudah, kau minta maaf dulu sama dia, harus minta maaf. Syarat berikutnya kalau berkaitan dengan dosa kepada selain Allah, syarat berikutnya kalau berkaitan dengan barang, kembalikan barangnya orang. Jadi bapak-bapak yang pernah mengambil barang-barang inventaris kantor, printer, kertas, bensin, rumah dinas waktu kita Kapolres, hilang orden, hilang semua itu, kembalikan itu, Pak. Selama tidak dikembalikan, selama itu ampunan Allah tidak akan diterima. Dosa kita tidak akan dimaafkan oleh Allah. Nah, Ramadan hadir untuk menghapus dosa dan kesalahan. 3. Sebagai penegak hukum di institusi Polri, saya hanya ingin menyampaikan kisah. Umar bin Khattab jadi presiden, gelarnya waktu itu namanya Amiral Mukminin. Ini dulu Bapak Ibu harus tahu. Itu sahabat, kadangkala kita sebut sahabat tapi kita tidak tahu apa itu sahabat. Apakah semua orang pada zaman Nabi disebut sahabat? Tidak.
Syaratnya sahabat, satu, hidup sesaman dengan Nabi. Apakah semua yang sesaman dengan Nabi otomatis sahabat Nabi? Tidak. Ada sesaman Nabi bukan sahabat Nabi. Siapa? Abu Lahab, Abu Jahal. Nah, itu bukan sahabat. Syarat kedua disebut sahabat, apa itu Pak? Mereka bertemu dengan Nabi. Jadi tadi sesaman, tapi bisa jadi sesaman dia, satu di Jakarta, satu di Makassar, tidak pernah ketemu Nabi, tidak bisa disebut sahabat. Yang ketiga, ini dia beriman kepada Nabi. Apakah semua beriman lalu disebut sahabat? Tidak. Ada syarat keempat, yaitu membawa iman percaya kepada Nabi sampai akhir hidupnya. Karena ada orang beriman kepada Nabi tapi akhir hidupnya tidak beriman, tidak bisa disebut sahabat. Satu di antaranya tersebut adalah Abdullah bin Ubay yang berkhianat dan murtad kembali meskipun pernah bersahabat dengan Nabi. Nah, sudah. Umar bin Khattab, sahabat Nabi yang menjadi presiden sebelum Abu Bakar. Abu Bakar digelari dengan Khalifah Rasulullah. Umar bin Khattab digelari dengan Amirul Mukminin. Nah, dia angkat presiden, gubernur. Namanya Amr bin As, gubernur di Mesir. Ini Amr bin As, stylenya agak mewah hidupnya, glamor. Maka di depan istananya Amr bin As, rumah dinas gubernur lah kalau sekarang, ada gubuk. Gubuk ini milik orang Yahudi. Jelek. Nggak pantas amat ini. Rumah jabatan Kapolda, kok di depannya ada gubuk. Panggil pimpinan proyek, gusur. Nggak enak dilihat ini. Gusur ini rumah, beli dulu. Dipanggil yang punya rumah. Bos, ini mau dibikin masjid di depan, harus digusur. Wah, saya punya. Kita beli 2 kali lipat, nggak bisa. 3 kali lipat, nggak mau saya. Ini rumah saya suka, meskipun jelek. Akhirnya Amr bin As dia gusur sewenang-wenang. Sudah, ini yang si miskin ini orang Yahudi, dia bilang, ini kan gubernur, masih ada atasannya. Dia datanglah ke Jakarta misalnya, lapor sama presiden. Sampai ke Madinah, dia mendapati ada orang tidur di bawah pohon kurma, berlapiskan serban, lalu dia tidur seperti ini. Dia bangunkan, tuan, bangun. Kau kenal Umar bin Khattab? Kenal. Siapa pengawalnya? Ya, fakir miskin. Apa pakaian-pakaiannya? Ya, rasa malu. Kau kenal? Iya. Siapa dia? Di mana bisa kau tunjukkan? Ya, saya lah Umar. Kaget dia. Ini presiden kok tidur di bawah pohon kurma? Amirul Mukminin, kenapa? Itu ada gubernurmu Amr bin As gusur saya. Oh iya kak? Iya, kenapa bisa? Katanya dia mau bikin proyek depan kantornya, rumah istana. Sudahlah, kau tidak usah banyak bicara, ambil tulang. Kau ambil tulang. Pak Presiden, saya datang ke sini bukan mau cari tulang. Sudahlah, tidak usah banyak bicara, ambil aja kau tulang itu. Ambillah tulang. Lalu Umar bin Khattab dia garis itu tulang, lurus, bungkus. Sudah, bawa ini, sampaikan salam saya kepada Amr bin As. Amirul Mukminin, saya datang kasihan jauh-jauh ini bukan mau cari tulang. Sudah, tidak usah banyak bicara, kau sampaikan saja ini. Jalan balik sampai, Pak Gubernur, saya baru menghadap Bapak Umar bin Khattab. Iya kak, iya. Ada apa itu? Ya, saya sampaikan keluhan saya. Beliau titip salam dan ini. Dibukanya lah itu Amr bin As itu tulang. Dia gemetar, jatuh tulangnya, langsung lunglai. Dia pun terduduk. Tambah kaget orang Yahudi. Apa maksudnya ini? Begini. Proyek Pimpro, bangun kembali rumahnya itu, tidak jadi bangun ini. Masih, bangun kembali itu, bangun. Tidak jadi. Kenapa? Ini ada pesan dari Umar bin Khattab. Apa? Sekarang kau jadi kombes. Sekarang kau jadi kadipropam. Sekarang kau jadi polisi. Berlaku luruslah. Seperti garis yang ada di tulang ini. Karena suatu saat pasti kau jadi tulang. Dan kalau kau tidak mau berlaku lurus, garis lurus seperti ini, saya pedangnya Umar bin Khattab akan meluruskan kelakuanmu. Lalu ini Yahudi tadi dia bilang, beginikah keadilan dalam Islam? Ya. Akhirnya dia katakan, sudah, saya sumbangkan ini rumahku, saya tinggalkan, dan saat ini saya menyatakan 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bapak-bapak polisi yang saya muliakan, tidak semua orang diberi nikmat menjadi kombes. Tidak semua orang diberi nikmat menjadi kadipropam. Hanya Allah. Coba Pak,
Itu kalau bapak-bapak polisi tegas, adil, laksanakan tugasnya, lebih gampang masuk surga dari ustadz. Kok bisa? Saya ceramah Pak 1 jam tentang narkoba, nggak ada efeknya. Sama anak muda, jangan mabuk, jangan minum. Anak muda marah, dia kasih kempes bang mobilku. Ya toh? Tapi coba kalau polisi, begitu dia grebek, pak, selesai. Saya ceramah soal narkoba, nggak ada efeknya. Tapi kalau seorang kasat narkoba melakukan penggerebekan dan dia tangkap, itu jihad fisabilillah. Luar biasa, menyelamatkan generasi. Nah. Contoh, Allah akhirnya nanti katakan, ulama Indonesia silahkan masuk surga. Masuk surga Pak, tapi masih ngantri, lama baru sampai. Kenapa? Banyak ulama Indonesia, ulama NU, ulama Muhammadiyah, ulama MUI, ulama Jawa Timur, ulama Jawa Barat, ulama Sulawesi Selatan, ngantri Pak. Tapi begitu malaikat katakan, Kadipropam Polri Indonesia silahkan masuk surga, Bapak tidak perlu ngantri sendiri Bapak. Iya toh? Maka keliru bapak-bapak polisi kalau tidak menggunakan jabatan Bapak memudahkan masuk surga. Dan jabatan ini pasti ada akhirnya. Jabatan ini pasti ada masanya. Tidak mungkin Kadipropam biar dekat bagaimana dengan Kapolri, pasti ada batasnya. Apa batasnya? Pensiun. Sudah berapa pensiun di Kadipropam? Begitu dia pensiun, sama rakyat biasa. Maka gunakan jabatan Bapak untuk menegakkan keadilan. Insya Allah berkah hidup. Orang yang bekerja menegakkan keadilan, memberantas kebatilan, itu Bapak sebagai polisi tiap bulan dapat gaji, dapat promosi, dapat jabatan, dapat tunggangan dinas. Di dunia sudah enak, apalagi di akhirat. 30 tahun jadi polisi, 30 tahun dia akan dapat pahala. Tapi kalau dia hanya jadi polisi cari muka, siap komandan, biar salah siap juga, maka dia dapat mukanya komandannya, tidak dapat pahala. Di akhirat kelak ketika berhadapan dengan Allah, ya Allah mana pahalaku 30 tahun jadi polisi? Allah katakan, kau dulu jadi polisi kan mau sekolah nyogok, mau dapat jabatan nyogok, mau semua kau lakukan. Sekarang kau sudah dapat itu semua yang kau minta. Kau sudah dapat jabatan, kau sudah pangkat, semua sudah kau dapat, status sosial kau dapat. Tapi kau karena bekerja bukan lillahi ta'ala, kau tidak dapat pahala. Maka merugilah kita yang diberi waktu untuk menjadi seorang penegak hukum, tapi tidak melaksanakan hukum dengan sebaik-baiknya. Ya Bapak, saudara-saudara sekalian, yang ketiga pesan kita, kesuksesan kita berawal dari rumah tangga. Maka bapak-bapak polisi kalau mau sukses, muliakan istri. Ini yang jadi masalah kadangkala Pak. Saya banyak sekali mendapatkan curhat-curhat rumah tangga bermasalah, selingkuh. Padahal Nabi katakan, kalau kau melihat seorang perempuan di jalan dan engkau tertarik kepadanya, segeralah engkau kembali ke rumahmu, karena apa yang dimiliki di jalan sama persis yang ada di rumahmu. Tidak percaya, periksa Pak. Sama Pak. Cuma dia bilang kawan saya sama Ustaz, cita rasanya yang beda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Teladan kita dalam hidup ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah memperlakukan istrinya? Satu, beliau itu sangat romantis Pak. Kalau mandi junub sama istri. Saya waktu pengantin baru mandi junub sama istri saya Pak. Tapi begitu sudah punya ada anak, dia bilang, Ustaz mandi junub sama-sama lagi. Geli lagi Pak. Rasulullah tidak. Sampai usia senja pun beliau lakukan itu. Yang kedua, romantisnya Rasulullah itu beliau kalau keluar rumah tidak pernah keluar rumah sebelum sedekah kepada istrinya. Apa sedekah istri beliau kepada istrinya? Dia cium jidatnya. Maka bapak-bapak mulai besok kalau bapak mau keluar rumah, sedekah dulu. Kalau perlu ingatkan istri, Bu, besok-besok kalau saya lupa kau teriak ya, Pak, sedekah dulu. Apa sedekah? Cium jidat. Bapak-bapak amalkan besok.
Begitu istri kasih satu, istri bilang, wih, kok ada perubahan Pak, alhamdulillah, bagus ini rakernis si Bapak hadir. Ya kan? Nah, jadi bekas bibir istri, pas dia minum bekas bibirnya istri aja, bau betul mulutmu deh. Coba kita amalkan. Tidak ada kemuliaan seorang suami yang tidak tahu menghargai istrinya. Coba bapak-bapak, kadang-kala kita tidak menghargai istri karena dianggap tidak ada penghasilannya. Siapa bilang? Berapa gaji bapak sebagai polisi? Coba kalau istri digaji sebagai cleaning service, berapa gajinya per bulan? Coba kalau dia digaji sebagai babysitter yang jaga anak-anak kita, berapa per bulan? Saya yakin gaji polisi tidak mampu menggajinya. Tapi istri kita 24 jam halal, satu kali aja dibayar waktu pertama menikah. Tapi gaji diambil Ustaz. Insya Allah cari nafkahnya, kalau lillahi ta'ala, maka sedekah kepada istri itu adalah gaji kita. Muliakan istri. Tidak ada kemuliaan bagi seorang suami yang tidak tahu memuliakan istrinya. Kenapa kita bisa kerja di kantor dengan baik? Karena jiwa kita tenang. Saya bisa ceramah begini Pak, karena istri saya kasih tenang perasaan saya. Mana bisa saya ceramah kalau lagi 10 menit duduk-duduk tadi dekatnya Pak Kadifropam, tiba-tiba masuk WhatsApp-nya, pulang kok cepat. Kenapa? Kesetrum anakmu. Jawab Pak, itulah tugasnya istri, dia jaga anak kita. Bapak-bapak, saya sangat yakin semua yang ada di sini, istri kita Pak, biar tidak ketemu 1 minggu, 1 bulan, tidak jadi masalah. Tapi kita kadang rindu sama anak. Dan siapa yang mengurus anak kita? Istri. Kalau ada suami yang tidak tahu menghargai istrinya, coba lihat istri ketika melahirkan. Coba lihat istri kita kalau melahirkan. Pilihannya hanya 2. Kalau tidak mati, setengah mati. Itu aja. Dan berapa banyak perempuan melahirkan wafat, meninggalkan anaknya. Kita paling stres. Lo bolak-balik depan ruang persalinan, tapi masih sempat merokok. Coba istri kita Pak, 9 bulan mengandung, melahirkan sampai detik ini, tidak ada istri polisi, mentang-mentang istri jenderal, mentang-mentang istri kombes, dia melahirkan senyum. Ada ya bapak-bapak pernah lihat perempuan melahirkan senyum? Keluar kona, nah, Pak, pasti setengah mati juga. Iya, begitu lahir anaknya, makin cacat, makin itu dia sayang. Itulah hebatnya istri kita. Paling kita menderita kalau ngidam. Sampai ada yang tanya saya di Makassar, Ustadz, apa doanya supaya berhenti ngidam istri? Saya bilang, ngidam apa istrinya Pak? Dia bilang, nanti dia bisa tidur kalau dilihat saya di atas lemari. Jadi ya kalau mau jam 10 mau tidur Ustadz, setengah 10 saya sudah duduk di atas lemari. Berhenti kau dikerjai, kau itu istrimu. Nah, bapak-bapak yang saya muliakan, mari memuliakan istri. Kecil bagi Allah untuk memberikan kalau Allah sudah ridha. Pesan yang terakhir, semua ibadah yang kita lakukan Pak, tidak ada gunanya ketika Bapak tidak sholat. Jadi kalau ada polisi yang tidak beres Pak, pasti sholatnya tidak masalah. Jika boleh berwasiat kepada Kadipropam, kalau Bapak mau mengangkat seorang bawahan menjadi pegang sesuatu jabatan, lihat sholatnya Pak. Kalau sholatnya tidak beres, jangankan Bapak sebagai atasannya, Tuhannya aja dia tipu. Pak. Jadi kalau orang tidak beres sholatnya, pasti tidak baik. Kalau tidak beres kerjanya, pasti tidak beres sholatnya. Satu, Pak Kadipropam pasti punya ajudan. Pasti. Begitu beliau panggil ajudan, ajudan, itu ajudan Pak, biar lagi duduk makan kacang, langsung lompat. Kalau perlu dia telankan dengan jeduk. Siap Jenderal. Padahal Pak Kadipropam ada pensiunnya, ada hilang jabatannya, tapi begitu takutnya itu ajudan. Kira-kira ada ajudan dipanggil, ajudan tunggu dulu Jenderal. Wah, diinjak lehermu. Ajudan, Bapak tidak lihat saya sibuk? Tidak mungkin Pak. Itu manusia, padahal ada batas kekuasaannya. Lalu kenapa ketika Allah memanggil bapak-bapak, hayya 'alas shalah, sini sholat, apa jawaban kita? Tunggu, lagi meeting. Tuhannya disuruh nunggu Pak. Kadipropam aja Bapak tidak mampu bilang tunggu, masa kepada Allah kita mampu katakan tunggu?
Dipanggil lagi, hayya alal falah. Pak polisi, Bapak tahu enggak itu hayya alal falah? Hayya alal falah artinya, Pak polisi, Dasat, sini kamu, saya kasih kau apa yang kamu mau. Itu hayya alal falah. Saya kasih kau kemenangan. Hayya alal falah, sini saya kasih kau mau sekolah, mau jenderal, sini saya kasih kamu. Hayya alal falah, sini kau mau dapat jabatan, sini saya kasih kamu. Itu artinya hayya alal falah. Tapi ketika Allah memanggil hayya alal falah, kita santai, merokok, bercanda. Akhirnya apa? Pantas 20 tahun kita jadi polisi tidak bisa lepas kredit dari bank. Mana ada, tidak ada kreditnya dalam sini. Belum selesai diperpanjang lagi SK, Pak. Masuk lagi sekolah. Maka kalau Bapak mau baik, perbaiki sholat. Kecil buat Allah jadikan Bapak jenderal. Keliru manusia kalau tidak lihat pimpinan kita, Pak. Coba lihat pimpinan kita yang jadi atasan-atasan. Kadang-kadang kita bilang, tidak masuk akal, kok bisa dia ya? Allah yang ngatur. Kok bisa? Allah yang mau. Coba kalau Allah yang kasih, itu kekuasaan, Pak. Biar kau setengah mati mau rebut, kalau Allah tidak berkenan, Allah tidak kasih. Ini presiden, wakil presiden, Allah sudah tahu. Pasti dikasih kepada orang. Lalu kenapa Allah kasih orang itu? Pasti ada kelebihannya. Kita jangan sangka buruk. Minta aja kepada Allah. Kalau Allah yang berkehendak, gampang. Tidak ada susahnya, Pak. Bapak mau jadi jenderal, saya lihat semua Bapak kan sudah kombes. Pasti orientasi mau jenderal. Pasti akan dapat, Pak. Kenapa? Bapak polisi dan memang sudah kombes. Ada peluangnya, itu ada jalannya. Yang tidak ada jalannya, Dasat Latif jadi Kapolres. Ada jalannya enggak? Enggak mungkin. Tapi kalau Allah yang berkehendak, jangankan yang ada jalannya, polisi jadi jenderal, yang tidak ada jalannya Allah kasih kalau mau. Bisa enggak perempuan hamil enggak pernah disentuh laki-laki, Pak? Bisa enggak? Enggak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam lahir, anaknya enggak pernah punya suami. Bapak enggak percaya, buka Quran. Enggak percaya, berhenti jadi Islam. Cuma sekarang banyak perempuan mau saingan Siti Maryam. Hamil enggak ada suaminya. Usut punya usut, anggota pelakunya. Begitu dilapor, apa mau dilapor? Polisi sama polisi melapor, ya pasti kalah lah pengadu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, Pak. Bisa enggak manusia dibakar masih bisa hidup? Bisa enggak? Enggak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau, Ibrahim alaihissalam dibakar dalam api yang sangat menyala-nyala, Allah selamatkan. Bapak-bapak, saya cinta Bapak karena Allah. Saya senang ini teman-teman mubalik, saya punya grup-grup mubalik, baik skala nasional maupun lokal. Saya digelari ustadznya polisi. Dan saya memang selalu prioritaskan. Pagi ini mesti ada acara saya di tempat lain. Tapi begitu polisi yang undang saya pasti prioritaskan. Biar sudah sejadwal, dia ubah lagi, saya ikuti saja maunya. Kita bersyukur kalau polisi masih mau dengar acara seperti ini. Alhamdulillah, Pak. Saya terima kasih Pak Kadipropam. Rakernis awal acara kita dakwah. Ini menunjukkan bahwa kita butuh agama. Pasti kita tinggalkan semua ini, Pak. Wa mal hayatud dunya illa mataul hurur. Dunia ini tipu daya. Dunia ini sementara. Jabatan Bapak sementara. Maka gunakan dengan sebaik-baiknya. Ribuan polisi, hampir 1,5 juta polisi di Indonesia, lewat lebih 1,5 juta polisi di Indonesia. Tapi Allah pilih tidak sampai ribuan yang berpangkat kombes, apalagi jenderal bintang 2. Maka keliru kalau Bapak tidak memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Insya Allah, kalau Bapak beramal dengan baik, memperbaiki sholat, kecil buat Allah, jadikan Bapak segera jadi jenderal, jadikan dan jadi komjen. Insya Allah Allah kasih. Memang itu ada jalannya. Dan yang terakhir, teruslah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana supaya bisa bersyukur? Jangan bandingkan hidup kita dengan orang lain. Bapak lihat, oh enak jadi jenderal bintang 2. Belum tentu, Pak. Lebih enak yang mungkin yang siapa itu satu di sini. Kalau jenderal bintang 2 tanggung jawabnya gue besar. Maka kalau pernah mau bahagia, jangan bandingkan hidup Bapak dengan orang lain. Insya Allah, semua diberikan kelebihan oleh Allah. Allah itu, Pak, coba lihat, Bapak kalau hafal Asmaul Husna,
Allah itu bukan penyayang, Pak, tapi maha penyayang. Allah itu bukan pemberi, tapi maha pemberi. Maka mintalah hanya kepada Allah, perbaiki solat. Kalau solat sudah baik, Bapak sudah tes pendidikan, tidak lulus lagi pendidikan, tes kedua lulus, jabatan yang kita ingin tidak dikasih, sangka baik, itulah yang terbaik. Tamat SMA, saya daftar polisi, akabri waktu itu namanya. Iya kan? Saya tidak lulus, Pak. Kenapa? Ceper. Tidak lulus tinggiku waktu itu. Kawan saya lulus. Padahal nilai saya tidak pernah kalah sama itu dia. Sekarang dia sudah 2. Sama Bapak, propam dia di Sulbar. 2 bunga. Saya lihat dia terlambat mungkin, karena sudah seangkatan saya baru 2. Dia pakai baret seperti Bapak, warna itu biru. Saya lulus waktu itu karena gagal jadi akabri, saya lulus jadi ustadz. Pakai baret putih. Alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, kucaramai kau semua. Sangka baik, Pak, sangka baik. Kalau Allah kasih, pasti itu yang terbaik. 2014 saya ikut pilkada Makassar. 10 pasang calon. Kalah? Tidak. Cuma yang menang lebih banyak suaranya. Itu yang disebut sangka baik, Pak. Andai saja saya jadi pejabat waktu itu, setengah mati saya hormat. Datang Kapolrestabes Makassar, hormat. Siap. Datang Pak Dandim, siap. Datang Gubernur, siap. Datang Presiden, siap. Setengah mati, siap, 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 siap. Tapi karena saya jadi ustadz, mereka yang siap-siap sama saya. Sangka baik, sangka baik. Saudara-saudaraku, para bapak-bapak polisi, sangka baiklah. Sudah sekolah, ternyata jabatan yang kita mau tidak diberikan, Allah kadang tunda. Kenapa? Karena Allah tahu, kau belum bisa di sini. Kalau kau di sini sekarang ada masalah yang kau bisa terlibat, saya sayang kau, ku parkir kau dulu di Yanma. Kuyan makan kau dulu di sini, saya keparkir kau dulu di sini, karena banyak masalahmu. Jadi orang kalau sangka baik, Pak, enak hidup. Sangka baik aja, sudah pasti Allah kasih yang terbaik. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita. Selamat berapat, rapat koordinasi nasional. Insya Allah kalau Bapak puasa seperti ini, lalu rapat mengeluarkan pendapat-pendapat, insya Allah Allah beri hidayah. Teruslah menjadi polisi presisi. Insya Allah polisi presisi, dia polisi di dunia, polisi pula di akhirat kelak. Dia dapat tundangan jabatan di dunia, insya Allah dapat amal jariah. Mudah-mudahan Bapak sekalian sehat walafiat, terus dilimpahkan karunia dan keberkahan dari Allah, dan cita-cita Bapak dalam dunia kepolisian Allah kabulkan. Saya Dasat Latif sangat senang bisa hadir di tempat ini, dan saya senang selalu berada menjadi sahabat polisi. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.